Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kitab fikih halaman 7 yang judulnya Dima'ul Mar'ati. Ini sudah pelajaran kedua tentang Dima'ul Mar'ati. Artinya darah yang keluar dari wanita, darah yang keluar dari orang perempuan. Ini khusus yang melakukan atau yang terkena adalah perempuan. Laki-laki tidak ada, tapi anak laki-laki, orang laki-laki juga harus tahu karena ini ilmu, ya. Jadi dima'ul mar'ati, darah yang keluar dari perempuan. Anwa'ud dima'i yakhruju minal mar'ati salasatun, al-haidu wan nifasu wal istihadatu. Macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita, rahim perempuan, ada 3 macam, ya, yaitu 1 darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadah. Selanjutnya marilah kita buka atau kita teruskan pelajaran berikutnya, yaitu apa sih haid itu. Jadi kamu harus tahu, walaupun belum mengalami, tapi harus tahu biar nanti kalau mengalami kita sudah paham dan kita tahu apa haid itu. Al-haidu huwa damul ladhi kurang yakhruju, ya, ada yakhruju ini diberi tambahan, ini ada yakhruju buat damul ladhi yakhruju yakhrujim min rahimil mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabilil adati wassihhati. Darah haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita setelah berusia 9 tahun secara wajar dan dalam keadaan sehat. Jadi ini adalah arti dari haid. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah wanita itu berusia 9 tahun. Jadi keluarnya itu ketika anak sudah umur 9 tahun ke atas. Kan ada yang 9 tahun belum, ada yang 12 tahun, 15 tahun, enggak apa-apa. Jadi paling kecil, paling minimal usia anak mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun. Ketika mengeluarkan darah haid itu tidak karena sakit, ya, karena keadaan yang wajar, karena itu kodrat wanita. Sudah pasti semua wanita mengalami haid ini, dan anak itu dalam keadaan sehat, bukan karena sakit. Jadi ini yang namanya darah haid. Selanjutnya an-nifasu. Nifas ini juga darah yang keluar dari rahim perempuan. Yang kedua haid. Buat damul khariju aqibal wiladati, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan, rahim wanita setelah melahirkannya. Selanjutnya al-istihadatu. Istihadah. Apa istihadah itu? Sama-sama darah yang keluar dari perempuan. Ada namanya darah istihadah. Dia ad-damul khariju fi ghairi muddatil haidi au bisababi maradin wa ghairihi.
Darah istihadah ialah darah yang keluar dari rahim wanita yang disebabkan penyakit, ya, yang disebabkan penyakit atau lain dan bukan pada masa haid. Jadi itulah darah istihadah. Tadi kita lanjutkan, dibuka halaman 9. Ini di halaman 9 buku fikih kelas 6. Zamanul haidi wa qasris shalah wa qada'is sholati. Zamanul haidi wa qada'us sholati. Ini diterangkan seberapa atau berapa jam, berapa hari, batas-batasnya masa haid itu. Dan karena urusannya atau bersangkutan dengan sholat, maka ada juga sholat yang harus diqodok. Jadi bukan ketika haid itu terus bebas sampai seenaknya, tidak. Jadi harus ada sholat yang diqodok. Maka kamu harus memperhatikan ini. Zamanul haidi, waktu mengeluarkan darah haid. Aqallu sinin tahidu fihal mar'atu tis'u sinina. Usia minimal wanita mengeluarkan darah haid adalah ketika berusia 9 tahun. Ini diberi tambah ke atas. Kalau sebelum umur 9 tahun kok mengeluarkan darah, itu bukan darah haid, mungkin itu termasuk darah istihadah. Selanjutnya anak-anak sekalian, wa aqallu muddatil haidi yaumun wa lailatun wa atwaluhu khamsata asyara yauman. Sekarang waktunya, ya. Waktunya mengeluarkan darah haid. Waktu paling sedikit seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah 1 hari 1 malam. Ini dihitung 24 jam, ya, 24 jam paling sedikit. Jadi kalau ada orang mengeluarkan darah masih 10 jam kok sudah berhenti, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi kalau sebelum 1 hari 1 malam kok sudah tuntas, sudah selesai, sudah tidak keluar lagi, maka itu darah istihadah. Sedangkan waktu paling lama adalah selama 15 hari. Selama 15 hari. Berarti seandainya ada orang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka itu lebihnya adalah istihadah. Berikutnya, wa aghlabuhu sittatu ayyamin aw sab'atu ayyamin. Dan kebanyakan seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah selama 6 sampai 7 hari. Ini umumnya, ya. Umumnya mengeluarkan darah haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Wa in tajawaza, nih berikutnya, wa in tajawaza damul haidi an khamsata asyara yauman fahuwa istihadatun. Jadi tadi sudah saya sampaikan, yang di sini diterangkan apabila darah yang keluar dari rahim wanita melebihi dari 15 hari, maka darah tersebut dinamakan darah istihadah. Ya, jadi karena itu harus diteliti, kalau sebelum sehari semalam sudah tuntas, sudah selesai, berarti istihadah. Kalau setelah 15 hari masih keluar, juga lebihannya adalah darah istihadah. Nah, sekarang wa aqallu muddati tuhri.
Tadi sedikit ada batasnya atau masanya haid. Sekarang masanya suci. Wa aqallu muddatat tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda fi aktsarihi. Waktu paling sedikit seorang wanita yang suci dari dua haid, yaitu haid bulan ini dan bulan berikutnya, ya. Di haid bulan bulan Agustus dan bulan September, namanya dua haid, adalah selama 15 hari. Jadi sucinya itu 15 hari, ya. Jadi seandainya belum 15 hari kok sudah keluar darah lagi, nah itu bukan darah haid dan itu ada hitungannya sendiri, ya. Jadi namanya menyalahi batas, berarti darah itu adalah istihadah. Dan tidak ada batas paling lama seorang wanita yang suci dari dua haid. Kadang ada setahun baru haid 1 kali, 5 bulan baru haid 1 kali, itu tidak apa-apa. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita lihat, ya, kita lihat dari tema ini, ya, cara melakukan sholat setelah suci dari haid. Setelah melaksanakan sholat ini maksudnya mengqadha sholat yang ditinggalkan, yang harus diqadha. Nih, coba diperhatikan itu, ya, diperhatikan catatan di buku itu. Kalau mulai haidnya zuhur dan belum melaksanakan sholat zuhur, maka sholat yang harus diqadha adalah zuhur dan asar. Kalau mulainya haid asar, belum melakukan sholat asar, maka sholat yang harus diqadha adalah asar. Kalau mulai haid maghrib, belum sholat maghrib, maka yang diqadha adalah maghrib dan isya. Kalau mulainya haid isya dan belum sholat isya, maka yang harus diqadha adalah isya. Kalau mulainya haid subuh belum sholat subuh, maka sholat yang harus diqadha adalah subuh. Ini harus diingat-ingat, ya. Sekarang selesainya, jadi itu tadi mulainya, ya, sekarang selesainya. Kalau selesai haid itu zuhur, maka sholat yang harus dilaksanakan adalah zuhur. Zuhur kok sudah selesai terus langsung bersuci, yaitu sholatnya zuhur harus dilakukan. Kalau selesainya haid itu asar, maka sholat yang dilakukan harus zuhur dan asar. Walaupun zuhur tadi itu belum suci, tapi selesainya asar, maka zuhur harus diqadha. Zuhurnya lah, ini yang harus diteliti di sini, ya. Jadi jangan enak-enakan, ya, harus diteliti. Walaupun zuhur tadi belum suci, sucinya di asar, maka zuhur harus diqadha. Kalau selesainya maghrib, maka sholat yang harus dilakukan adalah maghrib. Kalau selesainya isya, maka yang harus dilakukan adalah sholat maghrib dan isya. Jadi sama seperti zuhur dan asar tadi, karena gandengannya itu maghrib dan isya itu walaupun ketika maghrib belum selesai, belum tuntas, tiba-tiba tiba-tiba isya sudah selesai terus bersuci, maka maghrib harus diqadha. Kalau selesainya selesainya haid itu subuh, maka sholat yang harus dilakukan adalah sholat subuh.
demikian anak-anak sekalian, jadi ini yang harus diteliti khususnya bagi anak-anak perempuan. Sekarang kalau belum sampai pada waktunya atau belum pernah mengalami haid, ya ini sebagai ilmu, dan besok kalau sudah waktunya akan dapat melaksanakan dengan baik. Sedangkan anak laki-laki ini harus menjadi ilmu dan harus diperhatikan juga, karena nanti kalau ada soal, ada pertanyaan, kamu harus bisa menjawab. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.